application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas satu persatu ya. Barisan Kadrun dan Badrun, Banteng Kadrun lah ya singkatannya, yang sampai sekarang masih bernyanyi soal laporan OCCRP ya, yang di dalamnya ada nama Jokowi. Walaupun sebenarnya OCCRP sudah memberikan klarifikasi dan sudah saya bahaskan di video saya kemarin. Bagi yang belum nonton, nontonlah video saya yang kemarin ya. Intinya, di video itu dikatakan bahwa satu, mereka mendapatkan masukan itu dari media sosial, khususnya Twitter yang sekarang namanya X, dan mereka tidak punya bukti bahwa Jokowi itu orang yang korup. Tapi karena masukan melalui X itu banyak, seperti yang sudah pernah saya ulas, pengguna X kebanyakan anak-anak wabah dan anak-anak keledai 16%. Yang 58% agak jarang, kecuali mungkin kayak saya gitu, dan beberapa juga ada. Tapi kebanyakan anak-anak wabah dan keledai 16%. Jadi kalau votingnya dari situ tentu banyak suara-suara mereka. Coba di platform lain yang mungkin anak-anak 58% banyak di situ, mungkin hasilnya beda. OCCRP pun sudah mengakui bahwa untuk kemudian hari mereka akan memperhatikan transparansi ya dari masukan-masukan itu dan inklusivitas yang sekarang tidak inklusif karena ada yang porsi 58% ini tidak memberikan suaranya. Nangkap. Nah, jadi nanti mereka mau memperhatikan inklusivitas tadi. Kalau yang sekarang eksklusif untuk anak-anak wabah dan anak-anak yang 16% itu. Anda baca lah ya laporan OCCRP dan juga konten saya kemarin. Jadi sudah diklarifikasi. Jadi 5 nama finalis itu ya, itu berdasarkan masukan voting melalui platform X pakai Google Form. Nggak ada wacana untuk klarifikasi, nggak ada. Sedangkan yang mereka investigasi beneran itu adalah Bashar al-Assad yang mereka nobatkan sebagai yang terkorup. Jadi kalau ada orang bilang Jokowi masuk sebagai orang terkorup, kagak, bukan. Yang terkorup Bashar al-Assad, presiden Syria yang digulingkan dan kabur. Kalau Jokowi cuma masuk ke dalam daftar 5 finalis berdasarkan voting dari X atau Twitter, oke? Itu pendahuluannya. Nah, saya akan kupas satu persatu ya. Yang saya maksud siapa itu Kadrun dan Badrun. Saya ambil contoh ini dulu, satu yang paling gampang. Ini masuk di kolom komentar video saya yang kemarin ya. Di sini nih ya, saya bacakan lah ya. Ini ada pertanyaan dari Teta France ya. Dia bilang, satu pertanyaan Pak Chandra Teja. Apakah nama Pak Jokowi yang sempat muncul di website OCCRP benar-benar dihapus dari website mereka setelah mereka memberi klarifikasi? Saya jawab, tidak, masih ada. Karena ada beberapa media bilang, oh nama Pak Jokowi sudah dihapus. Enggak, masih ada. Masih disebut sebagai 5 finalis, tidak dihapus sama mereka. Jadi saya jujur ya. Tapi hanya sebagai finalis hasil voting melalui, kurang I saya di sini ya, X atau Twitter. Bukan hasil penyelidikan OCCRP, konsisten dengan video saya ya. Kemudian ada orang namanya Masmur Sorgawi. Nama sih keren, Masmur Sorgawi.
Masuk finalis artinya sudah punya dasar kuat melakukan korupsi. Ini dungu banget. Sudah dijelaskan di video saya. Saya yakin orang ini nggak dengar. Kalau dia punya mindset terbuka, mau menerima sesuatu yang bukan berdasarkan kedengkian, kebencian, dia mau mendengarkan yang suara yang sebenarnya, dia pasti nggak nanya ini atau nggak bikin komen ini. Oke lah, saya baca lagi ya. Masuk finalis artinya sudah punya dasar kuat melakukan korupsi. Sotoy lu, sudah dibilangin itu hasil voting. Ya, yang voting kan tidak inklusif ya. Oke. Karena yang mengusulkan nama Jokowi itu bukan asal-asalan. Sotoy juga loh. Tahu dari mana? Ya, itu banyak orang yang asal-asalan justru. Di video saya yang sebelum-sebelumnya lagi malah ada yang ngaku kasih 2 kali voting. Ya. Lanjut, tentunya punya dasar yang kuat. Pret, salah loh. Di artikel OCCRP sudah dijelaskan dengan jelas alasan Jokowi dimasukkan dalam nominasi. Iya, itu alasan dari yang kasih voting, bukan alasan OCCRP. OCCRP sudah bilang tidak punya bukti. Anda dungu apa tolol sih ya, kan gitu ya. Yang terpilih itu terparah tentunya, Pret. Ya, jangan sok tahu juga. Udahlah, saya ngomongnya kasar juga ya, mohon maaf ya. Tapi masuk nominasi saja itu sudah mempermalukan Indonesia. Komen mula yang mempermalukan Indonesia. Oke? Nah, saya jawab dah. Mana Surgawi? Anda keledai dungu 16%. Pantes, nggak simak video saya lalu komen dengan dungunya. Wek. Serah saya dong ya. Lu ngomongnya begitu, gue juga ngomongnya. Lagi. Ada komen dari Yanto Tori. OCCRP websitenya tetap ada Jokowinya, jadi pemimpin terkorupsi tidak pernah akan dihapus. Catat ya, bukan terkorup. Yang terkorup itu Bashar al-Assad. Pak Jokowi masuk 5 finalis saja, itu pun hasil voting ya. Jadi bukan terkorup ya. Anda bilang terkorupsi, ini salah lah bahasanya. Tidak pernah akan dihapus, memang tidak dihapus. Karena mereka sekali memberikan report, itulah report yang mereka dapat dari hasil voting. Oke? OCCRP itu media internasional yang tidak mungkin main-main beritai pemimpin dunia. Oke, setuju juga. Yang Bashar al-Assad, nggak ada urusan lah saya ya, karena dia ngaku melakukan penyelidikan. Tapi yang 5 itu sekali lagi hasil voting, bukan hasil penyelidikan. Ya dia publikasikan. Ya, sudah jelas lah kalau itu udah saya jelaskan di video saya kemarin. Kemudian saya jawab, saya bilang tidak dihapus. Dia seakan-akan menuduh saya juga menegaskan itu tidak akan pernah dihapus. Saya nggak pernah bilang sudah dihapus. Ya, karena nadanya begitu ya, seperti biasa trademark saya. Anda keledai dungu 16% ya. Pantes, nggak simak video saya lalu komen dengan dungunya. Wek. Kemudian Yanto Tori jawab lagi, Chandra Teja, belum ada konfirmasi. Nah ini, mohon maaf ya, ini bahasa Indonesia dulu waktu sekolah atau kuliah dapat berapa ya? Konfirmasi, bukan konfirmasi. Nah dari tulisannya aja saya bisa tahu ini tingkat intelijensinya gimana ya. Oke lah. Belum ada konfirmasi dari OCCRP bahwa Jokowi tidak ada lagi di website. Saya nggak ada urusan soal ada atau tidak ada. Sudah saya bilang tidak dihapus. Apalagi minta maaf. Saya nggak bilang OCCRP minta maaf atau keliru beritai Jokowi terkorupsi di dunia. Waduh, udahlah. Saya jawab lagi aja. Wah, Anda benar-benar dungu ya. Nggak simak video saya. Nah ini contoh kadrun. Ya, oke. Aduh, nah kita lihat nih ya berita. Ini berita resmi lah dari Tribun News. OCCRP ngaku tak punya bukti Jokowi korupsi. Udah, ada baca lagi lah di Kompas di mana sama kata-katanya. OCCRP ngaku tak punya bukti. Aduh, dia cuman mempublikasikan hasil voting ya. Jangan ngotot lagi. Nah, ini yang sudah saya bahas di video saya kemarin ya. Saya ulangi lagi ya. Dewan Pengurus Transparansi Internasional Indonesia atau TII, Bivitri Susanti, ini dosen ilmu hukum tata negara di suatu universitas, manalah saya lupa ya, berpendapat, ini dia nih, sok pinter nih, dosen sok pinter tapi mohon maaf, dungu.
Karena dia nggak tahu permasalahannya. Dia bilang apa? Semua pihak harus objektif menanggapi nominator tokoh korup versi OCCRP. Iya, saya objektif. Saya objektif. Tapi dia bilang lagi, Bivitri mengatakan OCCRP merupakan jaringan besar dari orang-orang atau jurnalis yang melakukan investigasi. Iya, hanya untuk Bashar al-Assad. Saya nggak tahu kenapa Bashar al-Assad itu dibidik. Karena mungkin mereka sudah dapat bukti-bukti ya, maka diselidikin lagi, dipublikasikan. Ya. Tapi kalau Jokowi itu hasil voting, ya. Makanya kalau ini dosen dungu. Benar dungu banget lah. Sotoy banget lah ya. Nah, kemudian aduh, capek nih ya. Aduh, nah. Apa ini? Nah, ini dia nih. Di sini kalau kita lihat lagi, ada orang namanya Blisoni. Blisoni yang menanggapi Bivitri ini. Tapi menurut Bivitri boleh-boleh saja katanya. Dan Bani Aba dan Bani Banteng korslet dengan gegap gembita menyambut umpanan tersebut. Padahal itu udah dibilang OCCRP ngaku tak punya bukti Jokowi korupsi. Ya tapi boleh-boleh aja diumumkan. Bahwa dia ini iya diumumkan. Tapi sudah dikasih catatan itu hasil voting non. Capek deh. Nah ini temennya nih. Temennya, siapa itu? Ferry Amsari. Nah, Bivitri sama Ferry Amsari dua-duanya itu aktor film Dirty Vote, film porno politik. Kenapa saya bilang film porno politik? Itu dipublikasikan di Minggu Tenang. Seharusnya dua orang ini kena sanksi loh. Karena dia melanggar aturan Minggu Tenang. Tapi nggak tahu ya kenapa kita terlalu longgar sama orang-orang ini ya. Kita baca dulu nih cuitan Mas Fel. Jokowi itu pintar katanya. Orang-orang kecewa dan sakit hati karena tujuannya terganjar. Ya, terganjal. Ya, dibiarkan nyerang dirinya dari dulu supaya jalannya pemerintahan 02 sukses. Ya, cuma orang tolol katanya ya yang ngekor pada trio Dirty Vote. Satu lagi siapa saya lupa, juga dosen dia di UGM. Siapa yang nggak bisa baca arah gerakan mereka ini? Ya kebaca, memang sirik, benci, dendam, nggak tahu kenapa sama Jokowi. Mungkin nggak pernah diangkat jadi menteri, nggak pernah diangkat jadi staf ahli, gitu. Bisa aja. Sangat jelas dan gamblang. Nah ini kutipan ya yang dari Tempo diambil. Ferry Amsari bilang, OCCRP punya alasan kuat memasukkan Jokowi dalam daftar pemimpin korup. Alasan kuatnya apa? Punya bukti. Dia sudah bilang nggak punya bukti, itu cuman mempublikasikan hasil voting. Blow on, ya. Nah, ini dia nih. Rudy Kamri. Kampret itu netizen yang ngomong, bukan saya cuman ngulangin ya. Dia dulu punya kanal Anak Bangsa. Kanal Anak Bangsa itu kabarnya sering ditonton sama Jokowi juga. Tapi terakhir karena melanggar apa ya, dibredel gitu ya. Sama YouTube, akhirnya bikin baru. Namanya Anak Bangsa TV sekarang. Di sini, ya, nggak tahu dia merespon saya punya video mungkin ya. Dia bilang Jokowi dan pendukungnya panik dan sewot. Lucu ya, apa dia bilang gitu ya. Saya kasih tahu ya. Ini saya buka rahasia ya. Saya bukan pendukung Jokowi. Saya pendukung Pak Prabowo sejak 10 tahun yang lalu. Ya, kalau mau jujur saya kesel lah. Pak Prabowo dikalahkan sama Pak Jokowi 2 kali. Tapi baru belakangan ini mereka akrab. Jadi saya catat ya, saya bukan pendukung Jokowi. Saya pendukung Prabowo. Tapi saya respect sama Pak Jokowi. Nggak pernah ngebully Pak Jokowi meskipun jagoan saya kalah 2 kali. Ngedumel ya gitu ya, kesel. Tapi saya nggak pernah ngebully kayak lu orang gitu ya. Padahal lu orang dulunya pencinta Jokowi. Sekarang malah ngebully Jokowi. Udahlah, gitu aja ya. Iya, Rudy Kamri ini dulu pecinta Jokowi. Oke, lanjut. Said Didu. Singgung bukti dugaan korupsi Jokowi dari OCCRP bisa selamatkan Indonesia. Buktinya nggak ada, tolol. OCCRP yang bilang nggak punya bukti dia. Masih ngotot nih si Said Gadu. Aduh. Capek. Ini nih Dokter Tifa yang punya nama keren kayak orang desa gitu. Saya lupa namanya ya. Wagiem atau apa, lupa lah saya itu ya. Pakai namanya Tifa sekarang ya.
Para pemimpin lainnya yang hadir sepertinya tahu kalau makhluk ini, gila, bekas presiden disebut makhluk ini bakal jadi presiden paling korup sedunia. Nah ini, ngebully juga dia. Ya. Makanya diajak ngobrol aja, ogah. Ini lagi ngobrol Pak Jokowi sama Macron, ya kan? Dia bilang, apalagi Macron, blow on lu, ini lagi ngobrol. So lagi komentar, udah enak banget mau muntah, kayak lu Macron lu. Ya kan? Ini kadrun. Asli. Nah, ini juga nih satu lagi. Ini ada cuitan dari Alex. Terus terang nih orang paling saya nggak suka, Ray Rangkuti. Dia bilang apa di sini kata Alex? Pernyataan Ray Rangkuti yang tolol lagi nih. Dan keliru karena tak sesuai dengan prinsip the burden of proof atau beban pembuktian. Begini loh, dalam sistem hukum yang adil, beban pembuktian selalu ada di pihak yang menuduh, bukan yang dituduh. Contoh, kalau saya menuduh si Badu nyuri uang saya harus buktikan. Misalnya pakai video, ini ada videonya. Lu buka laci gua, terus lu ambil uang gua. Jadi saya harus buktikan. Tapi saya nggak bisa minta Badu, coba lu buktikan lu tidak curi uang saya. Bagaimana dia membuktikan dia tidak curi uang saya? Itu maksudnya the burden of proof. Oke, nangkap ya? Nah, di sini kita baca nih beritanya. Ray Rangkuti bilang apa? Jokowi perlu buktikan jika tuduhan OCCRP tidak benar. Ini kan tolol. Masa Jokowi yang harus disuruh buktikan? Yang harus buktikan OCCRP. OCCRP pun ngaku tidak punya bukti. Bener tolol kan? Tapi jadi pengamat politik, pinteran saya, mungkin saya bukan politikus. Ini pengamat politik, bias dia, bias. Dia minta Jokowi yang harus buktikan. Astaga, nggak ngerti the burden of proof. Yang mendalilkan itu yang harus membuktikan gitu, burden of proof. Lu nggak ngerti mau jadi pengamat politik, bikin malu lu. Dan masing percaya sama Ray Rangkuti, Anda juga tolong. Nah ini Tempo udah pastilah, ya. Kadrun atau Badrun nih ya. Apa nih Anda baca? 10 tahun kepemimpinan Jokowi meninggalkan jejak nawadosa. Wah, hebat dia punya nawadosa ya. Ambil dari nawacita jadi nawadosa. Wih, yang disebut-sebut meruntuhkan sendi demokrasi. Ini saya lagi menanti suatu saat Tempo dibredel lagi lah kayak Orde Baru. Ini terlalu kurang ajar. Sekarang namanya masuk dalam daftar tokoh terkorup. Goblok, bukan terkorup. Finalis. Yang terkorup Bashar al-Assad. Mohon maaf ya kalau saya ngomong agak kasar, karena saya kesel sama orang yang suka ngebully seenaknya gitu ya. Terserah Anda dah mau bilang apa. Pak Chandra ngomongnya kasar tuh, terserah gue, channel gue. Apa yang menjadikan masa kepemimpinannya begitu kontroversial? Wah, dia bikin liputan jejak nawadosa, terserah lo deh ya. Tinggal tunggu waktunya lo ya. Oke. Nah, kemudian ada yang nanya tuh Intel Imut, ada dendam apa Tempo kepada Jokowi? Ya, Partai Sosmed jawab, dendamnya sebenarnya bukan pada Jokowi, tetapi pada Prabowo. Karena masalah pemberedelan Orde Baru dulu. Jadi dianggap Prabowo masih bagian dari Orde Baru. Yang mana Tempo pernah dibredel oleh mertuanya Prabowo, gitu ya. Tapi berhubung akhirnya Jokowi mendukung Prabowo, maka segala kemarahan Tempo ini ditumpahkan ke Jokowi. Kenapa? Nggak berani dia sama Prabowo. Padahal 2 tahun lalu Tempo hampir kolaps, tapi dibantu PT Baktinya Kominfo. Artinya dibantu pemerintah. Hampir kolaps. Nah sekarang disuntik sama George Soros tuh dananya. Ya, makanya belagu dia. Ya, supaya Anda tahu aja. Nah ini kampret nomor wahid. Denny Siregar. Ada lagi nomor wahid, ntar belakangan ya, jangan di skip. Namanya Guntur Romli. Denny Siregar bilang apa? Dari dulu juga kita menjaga marwah presiden. Masalahnya presiden sendiri yang tidak menjaga marwahnya. Lu sok tahu lu. Apa itu marwah? Yang penting keluargaku berkuasa. Nah ini kan memframing ya, seakan-akan, aduh, ngerti kan maksud saya ya? Ini paling kampret kan? Nah, ada lagi satu, ntar Guntur Romli ya. Nah, Lambe Waras juga kadrun juga nih ya. Rilis yang dikeluarkan OCCRP kok sampai ada yang menghubung-hubungkan dengan sakit hati akibat kekalahan Pilpres. Lah iyalah, itu kerjaan anak-anak wabah, anak-anak keledai 16%. Pastinya bukan dari yang 58% lah. Kalau 58% bersuara semua, kalah itu yang 42-an. Nangkep ya.
Emangnya orang-orang OSIS RP yang ada ikutan nyapres, lu tolol, lu dungu. Bukan orang-orang OSIS RP. Orang-orang OSIS RP itu hanya menerima hasil voting. Yang ngasih voting itu jagoannya kalah pilpres gitu, tolol, lambe waras. Korelasinya gimana? Ya itu yang gue jelasin, ya. Jangan dungu juga lu. Tolong bantu spill di komen buat yang paham. Ini gue udah kasih lu tahu, gue paham. Aduh, saya bikin lucu aja deh ya. Nah, ini narasi newsroom. Ini sepertinya channelnya Najwa Shihab. Dia juga kok jadi kadrun, saya bingung ya. Masuknya nama Jokowi sebagai finalis tokoh dunia yang paling korup. Nah ini lumayan ya narasinya, finalis dia sebut ya, bukan terkorup. Terkorupnya tadi Bashar al-Assad. 2024 versi OSIS RP, nggak sembarangan. Pret juga lu. Kalau yang nggak sembarangan, yang melalui penyelidikan Bashar al-Assad. Kalau yang Jokowi, ya itu hasil voting. Jadi jangan seenaknya bilang nggak sembarangan. Ada dasar yang kuat. Dasar kuatnya apa? Ya voting, bukannya penyelidikan. Ya, makanya Ewing bilang mendingan berhenti aja jadi jurnalis lu kalau cuman bikin bodoh publik. Benar, ini bikin bodoh. Aduh. Jadi jelas ya. Saya setuju sama Ewing. Mending berhenti aja jadi jurnalis kalau cuman bikin bodoh publik. Oke. Nah, ini ada video ya mengenai Guntur Romli si paling kampret. Nih videonya Anda dengar ya. Dia puji-puji Jokowi, intinya nih ya. Dengan kata lain videonya ini, dia menegaskan bahwa orang-orang yang minta supaya Jokowi berkuasa 3 periode karena mencintai Jokowi lah, karena prestasinya bagus lah. Tapi Jokowi tidak ambil kesempatan itu. Jadi sebenarnya dia sendiri yang bilang bahwa Jokowi nggak minta 3 periode. Orang-orang yang mau supaya dia 3 periode. Nangkap ya? Kita dengarkan sajalah daripada dibilang saya bohong. Yuk. Menurut saya, survei dari SMRC yang menginginkan Pak Jokowi itu menjadi presiden 3 periode, itu merupakan salah satu berkah dari bukti ya dari kepemimpinan Pak Jokowi yang dicintai dan berhasil ya. Dan bagi saya, dan saya sebagai pendukung Pak Jokowi malah berharap Pak Jokowi menjadi tauladan, menjadi barometer dari pemimpin Indonesia selanjutnya. Tuh lihat, Pak Jokowi ketika turun pun masih sangat dicintai. Masih banyak yang ingin dia mencalonkan menjadi tiga periode lagi. Nah ini kan salah satu dari bentuk kecintaan rakyat Indonesia terhadap Pak Jokowi. Tetapi pada sisi yang lain ya Pak Jokowi memilih sebagai seorang negarawan, sebagai tokoh bangsa yang meninggalkan jabatannya dengan penuh kenangan yang manis, kenangan yang indah, dengan warisan yang agung ya bagi rakyat Indonesia, dengan tidak tergoda bagi para penjilat, bagi para pengkhianat yang ingin menghancurkan sendi-sendi demokrasi yang sudah kita perjuangkan bersama-sama pada era reformasi itu. Dari saya, terima kasih. Iya, Mas Eko ya. Sebelum nanti ditutup oleh Kak Ade nih. Biasanya Kak Ade katanya terkenal dengan closing statement-nya yang Yahud. Iya. Sampai sini dulu nih ya. Jelas ya. Bahwa pertama, itu adalah survei SMRC. Itu adalah media survei yang sering dipakai oleh PDIP. Dikatakan bahwa para pengikutnya, pendukung Jokowi mau Jokowi supaya 3 periode. Pendukung loh ya, bukan Jokowi. Nah intinya waktu Romli masih jadi orang waras, ya, masih cinta sama Jokowi, dia bilang yang ngusulin supaya 3 periode itu penjilat-penjilat yang mau Jokowi jatuh. Tapi Jokowi tidak tergoda, kira-kira gitu ya. Anda dengerin lagi ada videonya. Jadi mestinya kalau Hasto bilang Jokowi minta 3 periode ke Ibu Mega, Adian Napitupulu bilang Jokowi minta 3 periode ke Ibu Mega, mestinya dia kasih kesaksian. Oh enggak kok, itu pendukung-pendukungnya. Itu pun sudah dibantah oleh Puan ya. Puan bilang nggak pernah Jokowi minta 3 periode. Ibu Mega pun bilang tidak pernah. Nah inilah Romli ketika jadi pecinta Jokowi. Nah tapi kita lihat sekarang. Dia paling kampret. Ini dia gembar-gemborkan 5 pemimpin yang masuk daftar tokoh paling korup di dunia bareng Jokowi. Iya kan, karena udah kesel dia. Nggak pernah diangkat jadi menteri kali ya.
atau staf ahli atau apa. Kemudian Guntur Romli lagi nih, berdasarkan laporan OCCRP, KPK harus menindaklanjuti untuk memeriksa Jokowi. Siapa yang laporin Jokowi korup? Gini loh, ini tolol juga kan. KPK baru bisa memeriksa seseorang kalau ada laporan. Kalau nggak ada laporan, bagaimana memeriksa? Apalagi OCCRP bilang tidak punya bukti. Ini tolol banget nih, dungu banget, ya kan? Lanjut deh. Dia bilang KPK harus menindaklanjuti untuk memeriksa Jokowi untuk mendapatkan bukti material katanya ya. Dan 2 alat bukti. Astaga. Lu ngatur-ngatur KPK. Lu serahin Hasto tuh ya ke KPK ya biar ditahan ya. Jangan malah megang-megangin video, dikasih KONI, disimpan di Rusia, bilang begini begitu tapi nggak berani dibuka. Alasannya kalau kasih KPK dia nggak percaya. Nah, lu nggak berani kasih barang bukti ke KPK. Sekarang lu minta KPK suruh nyelidikin Jokowi. Ini kan kampret banget gitu ya. Apalagi dia bilang di sini, Jokowi sudah menantang, buktikan. Jokowi minta OCCRP buktikan, bukan nantang KPK, tolol. Dan OCCRP sudah menjawab, tidak punya bukti. Waduh, di sini mau manas-manasin penegak hukum. Dia bilang apa? Makanya penegak hukum harus bergerak, jangan ciut. Apalagi Jokowi sudah mantan. Wah, benar-benar kampret nih. Ya. Nah, ini juga nih dia panas-panasin terus ya. Jokowi absen reunian dengan para mantan gubernur Jakarta. Jubir PDIP ya, si Guntur Romli. Takut ketemu Anies dan Ahok. Nggak level. Anies dan Ahok tuh nggak level. Kenapa nggak level? Begini ya. Kelasnya Pak Jokowi di sini kata Alex. Presiden kumpul dengan presiden. Lihat itu. Jokowi ngumpul dengan SBY, ngumpul dengan Prabowo. Bukan ngumpul dengan mantan gubernur. Masa lu bilang takut sama Ahok sama Anies? Goblok banget deh ya. Aduh. Ya kan? Dia bilang itu takut sama Anies dan Ahok. Nah, maka dari itu nih ya, Dede Budiarto mencuit nih ya. Anda lihat nih cuitan Dede Budiarto. Dede Budiarto bilang apa? Wali kota 2 kali menang. Gubernur DKI menang. Presiden 2 kali menang. Harusnya maksudnya harus ngumpul dengan gelandangan politik macam Anies Baswedan dan pengangguran macam Ahok. Gak level, bro. Nah, gitu ya kan? Dia tuh menjawab cuitan dari Sirait Batak Dusun. Yang nanya, kok jagoan lu nggak ngikut ngumpul? Gitu. Aduh. Oke, demikian saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat. Supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.